Seperti pada thumbnail di video kali ini, kita akan mencari tahu bersama apakah bisa jika kita memenuhi kebutuhan hidup kita hanya dari dividen saham tanpa bekerja. Namun sebelum masuk ke inti video, saya mau mengingatkan kalau di sini tidak ada unsur ajakan untuk membeli saham apapun. Dan video ini dibuat tidak untuk kepentingan manapun. Sebelum kita lanjut, sebenarnya apa sih dividen itu? Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham, atau kita sebut saja sebagai bonus dari perusahaan untuk para pemegang saham. Perusahaan yang stabil seringkali membagikan dividen secara rutin. Dividen juga biasanya diberikan secara tunai atau berbentuk saham. Langkah pertama adalah menentukan berapa banyak uang yang dapat menutupi kebutuhan hidup kita sehari-hari tanpa bekerja. Sebagai contoh, kita gunakan UMR Jakarta atau sekitar 5 jutaan dan kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi kita membutuhkan sekitar 60 jutaan untuk bertahan hidup dari pendapatan dividen per tahun. Pilih perusahaan yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan meningkat. Perusahaan-perusahaan ini biasanya termasuk dalam sektor-sektor seperti utilitas, barang konsumsi, dan keuangan. Dan silakan teman-teman cari di Google HighDev 20 untuk melihat top 20 saham yang paling sering bagi dividen. Kita ambil contoh saja, Bank BCA yang merupakan salah satu saham yang memberikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun. Untuk menghitung berapa banyak nominal yang perlu diinvestasikan, gunakan rumus seperti di berikut ini. Jika total dividen per tahun kita 60 juta, dan kita ambil contoh, jika perusahaan A memiliki dividen sebesar 5%. Maka 60 juta dibagi dengan 0,05%, jadi jumlah uang yang kita butuhkan sebesar 1,2 miliar untuk mendapatkan dividen sebesar 60 juta per tahun. Namun tentu bukan hanya dividen saja yang akan kita dapatkan, karena jika harga saham dari perusahaan yang kita investasikan naik, maka nilai portofolio kita juga akan naik. Diversifikasi adalah salah satu kunci untuk mengurangi risiko. Investasikan dalam berbagai sektor dan perusahaan untuk melindungi diri dari penurunan di satu sektor tertentu. Pantau juga kinerja saham kamu secara berkala. Pastikan perusahaan tempat kamu berinvestasi tetap sehat dan terus membayar dividen. Jika memungkinkan, investasikan kembali sedikit dividen yang kamu terima untuk membeli lebih banyak saham. Hal ini memungkinkan efek compounding, di mana dividen yang dihasilkan dari saham tambahan juga mulai menghasilkan dividen lainnya. Hal ini merupakan strategi untuk membuat keuntungan dari investasi semakin cuan. Namun perlu melihat kembali pada poin-poin di atas sebelumnya. Pahami implikasi pajak dari pendapatan dividen. Karena setiap negara memiliki aturan pajak yang berbeda untuk dividen. Dan penting untuk memastikan kalau kamu memenuhi regulasi yang berlaku. Hidup dari dividen saham tanpa bekerja memang bisa dilakukan. Namun harus memiliki persiapan yang matang, pemilihan saham yang tepat, dan pengelolaan portofolio yang disiplin. Dan jangan lupa untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia saham, karena ada sebuah pepatah, ketidaktahuan akan membawa kita pada kehancuran. Dan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita sama-sama membangun channel ini, dan see you.